Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevalina Briliana Tantri, peserta Latsar CPNS dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Selatan yang saat ini bertugas di Immigration Lounge PIM 3. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan pemohon yang kesulitan memperoleh informasi layanan prioritas walk-in secara cepat dan mandiri. Oleh karena itu, saya mengembangkan inovasi Grafik Pro sebagai media informasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Pada video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak melalui 7 kegiatan utama. Kegiatan 1 saya lakukan dengan berkonsultasi dengan mentor dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dengan tahap pertamanya, saya menyusun draft rencana pelaksanaan aktualisasi secara runtut dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Kemudian, draft ini saya konsultasikan langsung kepada mentor, disampaikan secara terbuka dan apa adanya sesuai fakta di lapangan. Saya juga berdiskusi dengan rekan kerja di area front desk. Kami saling bertukar pandangan mengenai kendala pelayanan yang dihadapi oleh pemohon. Terakhir, seluruh masukan itu saya rangkum menjadi rencana aktualisasi final yang siap dijalankan demi kepentingan bersama. Pada kegiatan kedua, saya mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyusun bahan materi edukasi. Kegiatan ini saya mulai dengan menelusuri peraturan keimigrasian dan SOP resmi secara teliti sebagai bahan dasar pembuatan infografis. Bersama rekan kerja, saya berdiskusi untuk menyepakati materi yang paling relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan kondisi di lapangan. Draft teks ini kemudian saya susun dengan bahasa Indonesia yang sederhana, lalu saya periksa ulang agar tidak ada kesalahan ejaan. Struktur materi digital ini saya susun secara sistematis agar mudah diakses oleh siapa saja melalui QR Code yang tersedia. Pada kegiatan 3, saya merancang desain visual infografis dan membuat QR Code beserta struktur informasinya. Saya mulai merancang tata letak infografis melalui sketsa manual agar setiap informasi penting mendapat ruang yang proporsional. Kemudian, sketsa itu saya kembangkan menjadi desain digital memakai aplikasi resmi dengan tampilan yang rapi dan pesan positif. Selanjutnya, saya menyusun platform informasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat. QR Code saya buat dan uji secara langsung, serta saya laporkan hasilnya secara jujur agar layak digunakan pemohon layanan. Pada kegiatan yang keempat, saya memfinalisasi dan memproduksi media informasi dengan mengintegrasikan infografis dengan QR Code. Tahap pertama, saya mengunggah materi informasi ke platform digital secara cermat sesuai dokumen yang sudah tervalidasi sebelumnya. Kemudian, saya mengintegrasikan QR Code yang sudah dibuat ke dalam tata letak infografis. Saya memadukan media cetak dan digital menjadi satu metode pelayanan yang adaptif. Selanjutnya, saya melakukan uji pemindaian QR Code di berbagai perangkat agar masyarakat tidak mengalami kesulitan teknis di lapangan. Sebelum mencetak media infografis, saya meminta persetujuan dan arahan dari mentor terkait implementasi media dengan tetap menjunjung sopan santun dalam prosesnya. Kegiatan yang kelima adalah mengimplementasikan dengan mencetak media dan memasangnya di titik strategis Immigration Lounge PIM 3. Tahap pertama adalah mencetak desain final yang telah saya buat dengan tepat waktu dan sesuai draft yang telah disetujui mentor. Saya berkolaborasi bersama rekan kerja saat memasang infografis dengan menentukan titik-titik strategis yang paling banyak dilalui pemohon. Setelah media dipasang, saya memantau langsung bagaimana pemohon merespons media informasi di hari-hari pertama pemasangan. Pada kegiatan yang keenam, saya mulai memanfaatkan media informasi sebagai pendukung dalam memberikan layanan. Pertama, saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai infografis kepada rekan kerja untuk membantu proses pemberian informasi kepada masyarakat. Pada tahap ini, saya menjelaskan dengan ramah agar mudah dipahami. Saat pemohon datang, saya dan rekan juga ikut mendampingi dalam memanfaatkan media ini agar informasi didapatkan secara mandiri dan cepat. Terakhir, saya mengumpulkan tanggapan pemohon lewat survei singkat sebagai bahan evaluasi kualitas media informasi tersebut.
Pada kegiatan yang terakhir, saya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan akhir aktualisasi. Kegiatan ini saya mulai dengan merekap seluruh data pelaksanaan dan umpan balik pemohon sebagai dasar dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian, hasil analisis saya tuangkan ke dalam laporan akhir aktualisasi beserta rekomendasi tindak lanjut untuk keberlanjutan inovasi ini. Tak lupa, laporan ini saya sampaikan kepada mentor untuk dievaluasi bersama hingga akhirnya disetujui dan disahkan. Melalui 7 kegiatan ini, media informasi berhasil dihadirkan di Immigration Lounge PIM 3. Diharapkan, inovasi Grafik Pro dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai salah satu media informasi yang mendukung terwujudnya pelayanan keimigrasian yang semakin profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adapun pelaksanaan aktualisasi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara nyata di lingkungan kerja. Demikian pemaparan pelaksanaan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Awalnya saya datang sini buat cari informasi gimana sih cara buat paspor untuk orang tua saya. Terus saya di depan ngelihat poster, lalu saya foto posternya. Oh, ternyata buat paspor tuh kayak gini. Terus pas saya lihat poster itu, saya jadi tahu orang tua saya nggak perlu daftar online lagi, bisa langsung datang ke tempatnya. Menurut saya poster ini sangat membantu saya dalam mencari informasi gimana sih cara membuat paspor. Saya terbantu banget oleh ini karena saya nggak perlu menjelaskan panjang untuk walk-in prioritas ini, pelayanan prioritas ini. Jadi saya tinggal arahkan aja untuk membaca ini dulu, dan jika memang ada yang mau ditanyakan lagi untuk persyaratan atau apa, saya tinggal arahkan lagi untuk scan karena di sini cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu bagian informasi ingin menjelaskan mengenai manfaat dari Grafik Pro media informasi yang rekan kami buat. Sebelumnya, kami tugas informasi cukup sering menjelaskan alur dan persyaratan secara berulang kali kepada yang bersangkutan atau yang akan melaksanakan proses pembuatan paspor. Dan dengan adanya Grafik Pro media informasi ini, kami sangat terbantu untuk meminimalisir banyaknya pertanyaan dengan jawaban yang sama berulang kali, sehingga